Selamat berjumpa kembali anak-anak yang terkasih. Salam sehat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk tetap bersyukur kepada Tuhan atas setiap anugerah yang kita terima. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam perjumpaan kita kali ini, kita akan bersama-sama masih mendalami tentang sakramen inisiasi. Kalau pada minggu yang lalu kita bersama-sama mencoba untuk mendalami sakramen baptis, maka pada bagian yang kedua ini kita akan bersama-sama mendalami, memahami sakramen Ekaristi. Nah, anak-anakku yang terkasih, dalam peristiwa hidup sehari-hari yang terjadi dalam masyarakat ataupun yang terjadi dalam diri kita pernah mengalami peristiwa perayaan syukuran. Peristiwa syukuran biasanya dilakukan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam hidup kita. Khususnya adalah peristiwa yang menyenangkan, yang kita peringati dengan upacara syukuran. Setelah peristiwa atau perayaan syukuran itu biasanya akan diakhiri dengan makan bersama-sama. Semua orang yang hadir dengan penuh sukacita, dengan kegembiraan, dengan rasa senang, menikmati setiap hidangan yang tersaji, hidangan yang sama, dan dimakan bersama-sama, dinikmati bersama-sama oleh semua orang yang hadir pada saat itu. Begitu pula dengan perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi adalah perayaan syukur. Syukur atas karya dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa ini sebenarnya tidak bisa begitu saja dilepaskan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pada malam sebelum menderita sengsara, Ia mengadakan perjamuan bersama murid-muridnya sebagai tanda perpisahan yang kita kenal dengan perjamuan malam terakhir. Pada peristiwa perjamuan malam terakhir itu, Tuhan Yesus melakukan dua hal peristiwa penting. Yang pertama, Tuhan Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memberikan pesan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi kenangan akan daku. Ini berarti bahwa roti melambangkan diri Yesus, melambangkan diri Yesus sendiri yang Dia persembahkan melalui penderitaannya di kayu salib demi keselamatan manusia. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus mengambil cawan berisi anggur dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Ini berarti bahwa anggur melambangkan darah Kristus yang tertumpah di kayu salib, juga untuk keselamatan manusia. Tuhan Yesus berpesan agar para murid-Nya selalu melakukan peristiwa ini untuk mengenangkan diri-Nya. Anak-anakku yang terkasih, sesuai dengan pesan Tuhan Yesus tersebut yang disampaikan pada perjamuan malam terakhir, diteruskan oleh gereja hingga kini dalam bentuk perayaan Ekaristi.
perayaan untuk mengenang dan menghadirkan kembali tindakan penyelamatan Yesus kepada manusia, sekaligus mensyukurinya. Anak-anakku yang terkasih, Ekaristi berasal dari bahasa Yunani Eucharistien, yang artinya adalah puji, syukur, dan kegembiraan. Puji, syukur, dan kegembiraan. Maka dengan demikian, Ekaristi merupakan perayaan syukur dan pujian kepada Bapa. Perayaan Ekaristi merupakan kenangan akan kurban Kristus dan tubuhnya. Sekaligus juga perayaan Ekaristi merayakan kehadiran Kristus oleh kekuatan perkataannya dan rohnya. Anak-anakku yang terkasih, apa makna perayaan Ekaristi bagi gereja sekarang? Perayaan Ekaristi bagi gereja sekarang. Ekaristi pertama-tama merupakan ucapan syukur dan pujian kepada Bapa. Kita bersyukur kepada Allah atas segala kebaikannya, untuk segala sesuatu yang Ia laksanakan dalam penciptaan, penebusan, dan pengudusan. Maka anak-anakku yang terkasih, gereja menghendaki setiap umatnya senantiasa merayakan perayaan Ekaristi, hadir bersama-sama dengan jemaat yang lain gereja pada setiap hari Minggu dan hari-hari besar yang diwajibkan oleh gereja untuk bersama-sama melaksanakan, merayakan perayaan Ekaristi. Maka perayaan Ekaristi tidak hanya sekedar mengenang kembali kurban Kristus di kayu salib, kurban tubuh dan darahnya, tetapi perayaan Ekaristi terlebih adalah menghadirkan kembali Kristus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi keselamatan seluruh umat manusia yang dilambangkan dalam roti dan anggur. Semoga pembelajaran hari ini bermakna bagi pertumbuhan iman kita, dan kita semakin rajin, semakin tekun, semakin hikmat dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.